momen Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia dan selamat datang di Desa Cibatu, Cisaat, Sukabumi. Hasil binaan Yayasan Dharma Bakti Astra dan PT Astra Mitra Ventura selaku bekerjasama harmonis dan seimbang yang melibatkan banyak pelaku pembangunan, mulai dari para pengusaha kecil, pemerintah daerah, Yayasan Dharma Bakti Astra, kelompok usaha Astra, dan pemerintah pusat, yaitu Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Departemen Koperasi. Dengan dasar semangat kemitraan dan kebersamaan, akhirnya secara bersama-sama dapat terwujud sentra industri ini dengan biaya 4 miliar rupiah. Pembangunan sentra industri ini merupakan usaha bersama yang dimiliki oleh para pengusaha kecil dengan membentuk PT Sentris Multiguna yang bekerjasama dengan Astra Mitra Ventura. Untuk memenuhi kebutuhan permodalan melalui Astra Mitra Ventura, kami memberikan pinjaman dengan pola bagi hasil yang berjumlah antara 70 juta rupiah sampai 200 juta rupiah untuk setiap pengusaha dengan jangka waktu pengembalian antara 5 sampai 7 tahun. Bapak Presiden yang kami hormati, merupakan tujuan kami bersama bahwa dengan berdirinya sentra industri kecil ini dan juga bentuk kemitraan lainnya yang telah kami lakukan adalah untuk memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat, khususnya pengusaha kecil dan koperasi. Dengan didukung oleh 40 pengusaha yang beroperasi di dalam kawasan industri kecil ini akan diserap sebanyak kurang lebih 500 karyawan dan diproyeksikan total penjualan akan mencapai 7 miliar rupiah setahun. Sedangkan produk-produk yang dihasilkan adalah 30% alat-alat pertanian, 5% komponen, 25% kerajinan, dan 40% mesin dan produk jadi. Dan mengadakan temu bicara serta meninjau pameran produk unggulan usaha kecil, menengah, dan koperasi. Atas Bapak Presiden Republik Indonesia. Sebagai ungkapan syukur, marilah kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin kami berikan gambaran sedikit ke Bapak Presiden punya kelompok yang besar. Dengan pola penyataan langsung kami bisa berpamer seperti aplikasi konversi dan pola bagi hasil. Karena mereka seringkali itu mengharapkan komunikasi praktik, tapi mereka ingin mendapatkan pendanaan dengan bunga yang sangat rendah. Kalau bisa tidak ada terlalu memberatkan mereka dalam usaha kerja, kami bantu melalui komunitas lain. Kami ada kerjasama dengan bank juga ada 60% yang pendataan sangat sedikit sekali. Bila usaha itu merasa iya Pak, iya Pak, iya betul. Nah, mungkin saya bisa menjelaskan di sini Pak, program
Ya. Ya, ini untuk jadi sebenarnya pilarannya adalah dua dalam hal ini pilaran. Jadi memang programnya terkait dengan ini juga untuk ini Pak, furniture Pak dari Mahoni. Mereka juga bersama-sama ini yang mensupply. Ya betul, betul. Sudah ekspor ke Eropa dan Amerika Pak. Iya Pak. Komponen kami Pak makin banyak. Ini mesin pengasah batu aja ya. Satu unit berapa? Harganya satu unit 4,5 juta Pak. Ini untuk mesin pengasah batu anjing. Ya, kebetulan di sini banyak sekali. Hampir alat memotong bersama Pak. Ya, jadi untuk bisa dijalankan. Bisa dua orang. Ini tahan sampai dalam negeri. Pak ada di. Harganya 19 juta Pak. Itu bisa sampai 40 lebih Pak. Ini kartunya kasih Pak Mul. Juga pesan. Ini untuk Terima kasih Pak. Jalan. Ini punya SIM nggak nih? Punya SIM nggak? Golf cart kan.
muncul Pak. Ya. Pantas ya Pak ya? Ya. Dari depan. To include the bill. And that's why some of the money. Ini juga operasi pasien ya, tempat duduk Pak, tempat tidur pasien. Dan ini emergensi Pak. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Presiden. Inilah nama saya Bapak Uwo Saipulyono, Pak, pemegang pimpinan di sini Pak, PT Teknik Al Barokah Jaya dan sebagainya. Dan ini pun gambar-gambar yang telah kami bikin dulu Pak, seperti pembuatan pagar besi, mainan taman kanak-kanak, dan pagar standis juga teralis besi. Dan juga saya membuat ini Pak, alat cleaning service buat yang sentralisasi kecil di desa Subatu. Sebetulnya Subatu telah terkenal sejak dulu karena menjadi pusat daripada magnet yang menghasilkan berbagai alat yang daripada besi maupun lebih-lebih kita bersyukur pada hari ini juga masih diberi untuk bertatap muka dengan saudara sekalian yang sebagian besar adalah bercium di dalam industri kecil yang sekarang berada di Subatu ini. Tentu tatap muka dan pembicaranya akan sangat lancar bagi saya dan rombongan untuk mengetahui dekat apa yang telah dibicarakan, bahkan kiprahnya daripada sebagian kecil pada kita yang tinggal di Cibatu dan sisa sekitarnya ini dalam serta melaksanakan daripada pembangunan. Nah, di tengah-tengah kita menghadapi berbagai krisis, apa itu krisis moneter, krisis ekonomi, sampai pada krisis apa, kita bisa menyaksikan kegiatan atau kiprahnya para pengrajin industri kecil di dalam partisipasinya melaksanakan pembangunan. Bahwasanya di sana sini memang kita merasakan kesulitan
akibat daripada krisis yang kita hadapi, tapi ternyata bahwasannya ada sebagian kecil daripada masyarakat kita yang masih pula melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang berarti pula masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang berarti pula memperoleh pendapatan dan sebagainya. Ini semuanya berkat daripada usaha bersama sesuai pula dengan pasal 33 Undang-Undang 45 bahwa ekonomi kita akan tetap bangun berdasarkan usaha bersama dan kekeluargaan antara pelaku-pelaku ekonomi, apakah itu daripada pemerintah swasta maupun koperasi, dan juga ditegaskan sebagian daripada usaha-usaha kita untuk besar-besar meningkatkan kemampuan rakyat itu wadah yang paling baik dan paling sempurna adalah koperasi. Karena itulah koperasi di mana menjadi wadah daripada para pengusaha kecil berada kita dalam usaha akan pula menjadi salah satu tulang punggung daripada ekonomi kita, dan akan kita tingkatkan daripada usaha bersama keluargaan antara pelaku-pelaku ekonomi kita itu. Saudara-saudara sekalian, memang kita sedang dalam keadaan prihatin akibat daripada gejolak moneter, kemudian pula akibatnya adalah adanya krisis ekonomi dan krisis kepercayaan baik terhadap mata uang kita sendiri maupun juga sistem perbankan kita, bahkan juga krisis kepercayaan daripada negara-negara lain, investor-investor lain terhadap Indonesia. Disebabkan apa? Disebabkan karena adanya suatu kejadian baru yang belum pernah terjadi, yang perdagangan mata uang yang memang belum pernah terjadi secara luas seperti yang sekarang dihadapi oleh bangsa-bangsa di Asia Tenggara ini, ialah perdagangan antara mata uang dolar yang kuat di dunia ini dengan mata uang daripada negara-negara di Asia Tenggara, sehingga melemahkan daripada perdagangan mata uang tersebut yang merupakan hal baru belum pernah kita alami diakui pula oleh dunia, sehingga akibatnya adalah melemahkan daripada nilai mata uang daripada negara-negara di Asia Tenggara ini, khususnya adalah Indonesia. Bahkan setelah kita pelajari daripada keseluruhannya, justru Indonesia menghadapi suatu keadaan yang lebih berat, artinya memperburuk daripada depresiasi daripada rupiah terhadap dolar. Kalau ada negara itu hanya sampai 100%, kita itu sampai pada 400%. Dalam dari 2.500 sekarang $1 artinya sekarang menjadi 10.000, berarti apa akibatnya? Ya dengan jadinya barang-barang yang kita impor tentunya juga harganya menjadi lebih tinggi daripada rupiahnya, karena sebagian bahan maupun barang yang dibutuhkan daripada rakyat belum keseluruhannya kita produksi, sehingga apapun juga yang diimpor tentunya sudah 4 kali lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Misalnya susu untuk anak-anak itu adalah sampai kepada ya orang tua tentu sangat keberatan karena lipat 4 kalinya. Itu akibat daripada kurs daripada uang terutama rupiah dan dolar. Begitu pula daripada harga-harga barang lainnya, misalnya daripada pangan, misalnya kedelai, kita masih mengimpor kurang lebih 700.000 ton dengan menggunakan dolar. Kalau dirupiahkan hasilnya juga tinggi. Karena itu kita harus berusaha supaya sejak ini sebetulnya hanya memang belum seluruhnya bisa kita selesaikan. Kita harus membebaskan diri daripada semua industri kita itu, jangan sampai tergantung pada bahan bakunya daripada impor. Kalau masih impor terus saja hasilnya daya saingnya tidak akan mungkin tidak akan ringan, bahkan juga masih akan memberatkan daripada rakyat kita. Karena itu berbagai usaha kita usahakan agar supaya segera kita lepas daripada kesulitan dan krisis ekonomi maupun juga moneter yang sekarang ini kita hadapi. Saudara sekalian, sebenarnya kalau kita lihat daripada strategi pembangunan sangat panjang yang pertama, yang ada sasarannya adalah membuat landasan yang kuat
untuk tinggalan dan dalam arti melanjutkan dan meningkatkan pembangunan bahkan berdalam daripada pembangunan, kita cukup berhasil untuk membuat daripada landasan itu. Ada beberapa indikator ekonomi, misalnya daripada pertumbuhan adalah 7%, kemudian inflasi bisa kita kendalikan 650 menjadi di bawah 10%, GNP juga bisa kita sampai dari $70 menjadi $1.116, kemudian lantas bisa swasembada pangan, kemudian ekspor pun juga daripada di bawah 1 miliar sekarang sudah sampai 50 miliar. Ke situ cukup kuat. Tapi kenapa? Dulu dalam menghadapi mulai bulan Juli mengenai gejolak moneter perdagangan daripada mata uang tersebut, kok kita tidak bisa mengatasi? Karena fasenya pada saat itu adalah kita sedang hanya memperkuat landasan untuk melanjutkan meningkatkan daripada pembangunan cukup kuat. Tapi kemudian ternyata bahwa kita belum sampai kepada meningkatkan ketahanan daripada ekonomi, khususnya ketahanan daripada moneter. Karena itulah kemudian kena gejolak moneter, kemudian lantas kita menjadi kalang kabut dalam menghadapi, sehingga rupiah kita merosot terus, karena sebenarnya daripada gejolak moneter tersebut menghadapi daripada tindakan-tindakan pemilik modal dan mungkin juga ada kepentingan politik dan sebagainya. Buktinya untuk naik turunkan daripada kurs rupiah sampai pada dengan dolar tersebut dengan isu-isu politik, misalnya saya mati, kemudian lantas meninggal, kemudian lantas sakit dan sebagainya, kemudian lantas ada dan sebagainya. Ini semuanya hanya untuk mempermainkan daripada kurang kepercayaan, mempermainkan daripada rupiah terhadap dolar saja, sampai lama kita itu tidak bisa melaksanakan. Dan memang ini akibatnya sangat besar sekali terhadap ekonomi kita. Apa sebabnya? Seperti saya katakan, barang-barang yang kita impor menjadi mahal. Kemudian dengan lantas industri yang telah berjalan kita bangun sebagai tadi menerima dasar kekuatan ekonomi kita, lantas karena tidak bisa memperhitungkan akibat daripada kurs dan juga kata membeli barang daripada impor, tentu juga akan sangat mahal. Akibatnya industri-industri yang telah ada itu menjadi mengurangi kegiatan, sampai membandingkan kegiatan, sampai menutup daripada perusahaannya, dan kemudian PHK dan sebagainya, dan kemudian menimbulkan pengangguran dan sebagainya. Ini akibat sosial daripada keadaan tersebut. Dan kita lebih kalau kita minat misalnya apa yang akan terjadi kalau terus menerus terjadi. Kalau ekonomi kita dalam rangka sektor real itu menjadi lemah, itu tidak segera akan bangkit, tentunya juga lantas banyak akan tutup. Dan bahwa semua industri ribuan jumlahnya yang ada kemudian menjadi lumpuh, lantas mungkin daripada modal dalam negeri akan mengambil over daripada perusahaan-perusahaan tersebut dengan sendirinya, karena sudah dalam perusahaan yang lemah, tidak berjalan, tentu nilainya sangat rendah dan kecil. Kemudian lantas ditambah dengan modal-modal kecil untuk perbaikan sedikitnya, maka perusahaan-perusahaan akan bisa tumbuh kembali. Tapi sudah di tangan orang-orang modal asing, kemungkinan modal kuat daripada luar negeri. Yang berarti lantas kita berubah, kita berjuang tidak hanya kemerdekaan dan ekonomi, tapi ternyata pesan yang politik kita merdeka, tapi ekonomi akhirnya dikuasai oleh modal-modal yang mungkin akan masuk akibat lemahnya daripada ekonomi kita, khususnya daripada sektor real yang telah kita bangun tadi. Karena itu kita harus berusaha agar supaya benar-benar kita akan dapat mengatasi. Sebenarnya di satu pihak juga ada keuntungan daripada rakyat kita yang tidak tergantung pada impor bahan bakunya maupun juga daripada kebutuhan daripada industrinya, apalagi lantas kemudian masih ekspor itu memberi menikmati keuntungan yang tidak kecil. Umumnya petani-petani kita saat ini ada sampai kepada di desa-desa, maka benar-benar berdampak daripada krisis itu sampai kepada desa-desa. Ternyata memang ada sebagian besar juga merasa tidak. Kenapa? Ya
kenyataan mereka tidak memerlukan, tidak pengaruh daripada nilai dolar tadi dengan rupiah. Mereka justru ekspornya dapat dolar, kemudian ditukar rupiah menjadi lebih besar, berarti penerimaannya itu lebih besar. Umpamanya daripada petani coklat, kemudian lantasan BT, kemudian juga dari emping hijau misalnya, kemudian juga daripada kopi maupun juga lain-lainnya, semua tidak tergantung daripada impor itu, tapi daripada produknya sendiri. Nah, ini lantas sekarang menurut rupiah yang besar bisa menikmati. Begitu pula daripada industri yang tidak tergantung bahan bakunya daripada impor, semuanya dicukupi dalam negeri, daya saingnya menjadi tinggi, dengan saya ekspor pun juga menjadi lebih besar. Jadi mengada keuntungan-keuntungan. Karena itu harus sekarang, kalau demikian kita berusaha, hendaknya sekarang dalam pembangunan berikutnya, semua industri yang ada melepaskan ketergantungannya daripada bahan baku maupun juga daripada ekspor komponen daripada impor. Selamanya mereka masih mengimpor daripada baku yang tidak kita lepaskan dan tidak kita kita tinggalkan. Apa itu dalam program pengentasan kemiskinan dan juga program daripada meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah sehingga menjadi kekuatan ekonomi kita yang tangguh. Karena ternyata sebetulnya kalau kita lihat daripada industri kecil yang menengah yang bisa mandiri dengan adanya gejolak ini tidak begitu terasa daripada perusahaan-perusahaan yang besar yang sekarang justru punya utang yang besar itu. Karena itu kita usahakan agar supaya industri kecil menengah itu betul kita tingkatkan untuk menjadi kekuatan ekonomi daripada kita untuk lebih lanjut. Karena itu tadi saya lihat sampai di mana daripada industri kecil, terutama mengenai sentral industri di Sukabumi ini dapat kita gambarkan sebagai suatu hal yang bisa meyakini kita bahwa industri kecil benar-benar akan merupakan kekuatan yang kita andalkan untuk menghadapi. Memang andai kata perusahaan-perusahaan sekarang yang sedang berjalan akan mengurangi dari kegiatan karena masih harus mengimpor komponen-komponennya, maka industri kecil inilah yang sekarang harus mengambil peran untuk membuat komponen-komponen daripada industri yang ada, sehingga industri yang kita tidak perlu berhenti, tapi akan berjalan terus. Bahkan kalau kita mempunyai kemampuan meningkatkan daya saing, kualitasnya kita tingkatkan, maka hasil daripada industri kecil itu bisa kita ekspor lebih-lebih. Kalau sudah tadi dikatakan bahwasanya bahan bakunya tidak perlu ekspor, tapi sudah disuplai dari dalam negeri sendiri, sehingga dengan demikian maka daya saing kita akan menjadi besar. Karena itu kita usahakan dan rangka memperkuat industri kecil ini mengenai soal kemitraan dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya, seperti halnya juga daripada amanat daripada Undang-Undang 45 pasal 33 bahwa ekonomi kita itu ada dasar usaha bersama dan kekeluargaan antara pelaku-pelaku ekonomi itu yang besar dengan sendirinya membantu yang kecil, baik itu milik daripada BUMN maupun juga milik daripada swasta. Nah, di sini saya melihat bukti perusahaan kemitraan antara Yayasan Dharma Bakti Astra yang didukung oleh PT Astra Mitra Ventura itu dalam rangka kegiatan itu. Nah, ternyata bisa berjalan untuk membantu membangkitkan daripada industri kecil yang tadinya adalah bekerja di rumah-rumah tanpa ada organisasi dan sebagainya, dan ternyata dipusatkan ke satu tempat, sehingga di sini akan bisa pula dibimbing daripada administrasinya, manajemennya, teknologinya, dan sebagainya. Karena banyak sebetulnya kalau industri kecil itu sebetulnya mampu membuat apa saja komponen yang diperlukan, asal ada gambar. Dan mungkin juga menggambar suka, artinya membaca sesuatu dan suka. Ini sebetulnya bisa kita bantu pula, seperti halnya daripada Astra membantu untuk dapat menyusun daripada gambaran. Bahkan daripada Astra juga membuat bimbingan teknologinya. Ini sebetulnya juga bisa diambil oleh perguruan tinggi, universitas, daripada mahasiswa bisa turun itu membangkitkan daripada industri kecil
untuk membantu teknologinya, menggambarnya dan sebagainya, sehingga kemudian mereka akan bisa lebih maju daripada usaha-usahanya. Yang kita yakini, kita sadari bahwasanya Indonesia kecil inilah yang harus betul-betul kita tingkatkan, kita sempurnakan, sehingga akhirnya menjadi kekuatan ekonomi nasional kita, menjadi tulang punggung daripada ekonomi nasional kita. Apa mereka dalam bentuk daripada berseru maupun juga dalam bentuk kooperasi, artinya daripada para industriawan kecil-kecil itu menggabung jadi mewadahkan diri dalam kooperasi dan lain sebagainya. Ini tidak akan kita tinggalkan, bahkan terus kita tingkatkan, karena ternyata seperti tadi katakan ini akan menjadi pelaku. Kemudian yang kedua adalah mengenai kemiskinan. Jadi merangkas kemiskinan. Apapun juga terjadi, maka program ini tidak akan kita tinggalkan, bahkan kita tingkatkan, karena memang kita ingin memberantas kemiskinan di samping juga memberantas kebutuhan dan lain sebagainya. Karena hanya dengan memberantas kemiskinan kita bisa meningkatkan kesejahteraan daripada rakyat Indonesia. Karena itu sejak semula dan kita bisa membuktikan kepada dunia bahwa daripada program pemberantasan kemiskinan, mulai program Impres desa, kemudian lantas di masing-masing desa memperoleh 6 juta, kemudian nanti mereka bisa mengembangkan desa yang maju karena masih ada ketinggalan yang namanya adalah sepertiga 22.000 desa belum bisa maju, lantas kita adakan program Impres desa tertinggal, kemudian lantas dengan modal revolving 60 juta tiap-tiap desa. Sekarang ini di masing-masing desa 60 juta ada di desa masing untuk menjadi modal revolving daripada desa tersebut. Dan ternyata juga orang yang miskin tidak hanya di daerah desa maju pun juga ada yang masih hidup di bawah kemiskinan. Karena itu kita adakan program untuk mengajak mereka agar supaya dengan kemampuan sendiri, dengan sistem atau dengan program menabung Pakesra dan Bukesra. Pakesra dan menabung dengan 2.000, kemudian mereka punya pinjam 10 kalinya, setiap pinjam kemudian menabung 10%, berarti tabungan menjadi 2.000, lantas begitu seterusnya 40.000, lantas 10% 4.000 menjadi 8.000, begitu seterusnya, sehingga mereka itu dari tabungannya bisa pinjam. Sedangkan daripada modalnya kita hasilkan daripada kerjasama kemitraan antara pengusaha-pengusaha yang telah berhasil, itu agar supaya menyisihkan 2% daripada hasilnya, dan ternyata bisa membentuk daripada modal yang tidak kecil. Inilah kita jadikan modal untuk meminjamkan kepada Pakesra dengan bunga yang rendah, tidak hanya 6% saja, karena memang tidak mungkin mereka itu pinjam di bank karena memang syarat yang besar. Nah demikian atas mereka lambat laun menjadi mandiri, menjadi penguasa kecil. Kemudian kita tingkatkan kerjasama antara Bukesra dengan BUMN, sehingga bisa meningkatkan daripada pemberian pinjaman kepada pengusaha kecil, prasejahtera yang tak meningkat menjadi pengusaha kecil, memperoleh pinjaman daripada dana yang lebih murah bunganya. Dengan demikian mereka akan menuju kepada mandiri sampai kepada di daerah desa tertinggal, walaupun sudah dibantu dengan modal revolving 60 juta, maka di situ pun juga dikenalkan lagi adanya Pakesra sama Bukesra, sehingga keseluruhan desa sekarang tidak ada yang tidak ada modal untuk melakukan kegiatan, ditambah lagi dengan Pakesra Bukesra, kemudian ditambah lagi yang telah berhasil dalam rangka kerja kredit usaha kemitraan yang antara Bukesra sama BUMN, sehingga bisa minjemkan hanya dengan bunga 12%. Ini adalah langkah-langkah yang telah kita ambil dalam rangka memerangi kemiskinan di desa-desa dan lain sebagainya. Jadi dua program itu, bagaimana keadaannya daripada ekonomi kita, maka tetap kita laksanakan semuanya daripada desa, baik Impres desa maupun juga daripada IDT, semua sudah didukung oleh anggaran. Berarti tidak perlu saling kemana-mana, tapi anggaran.
sedangkan daripada KU Keseran juga telah didukung oleh sumbangan yang kita kumpulkan, sehingga praktis ini akan berjalan terus menerus memperkuat daripada ekonomi di pedesaan maupun juga ekonomi daripada perorangan yang menjadi anggota daripada koperasi, baik koperasi primer di desa maupun juga koperasi primer di kota maupun juga di lain-lainnya dan sebagainya. Dan sekali lagi kita harus selalu bertangan apapun sekarang kesulitan terjadi, tapi masalah daripada kemiskinan sampai masih kecil dan menengah tidak akan kita tinggalkan, bahkan kita tinggalkan. Saudara sekalian, di dalam menghadapi kesulitan kita sekarang, memang kita harus bekerja keras dan tidak boleh meninggalkan, artinya menyia-nyiakan waktu. Setiap saat kita melakukan kerja keras itu, begitu beratnya daripada keadaan, memang kita harus berusaha semaksimal mungkin. Tapi hendaknya janganlah kalau itu belum berhasil, karena masalahnya memang tidak mudah. Tapi kita punya keyakinan bahwa kita bisa bangkit kembali. Seperti tadi katakan apa? Satu, kita itu masih punya aset masukan berapa BUMN yang bisa kita jual untuk memulangkan dengan ekonomi kita. Seperti tadi katakan, tiap-tiap tahun kalau kita perlu bisa 5 miliar kita bisa menjual. Terus money masuk untuk kemudian angka juga daripada lain-lainnya. Kekayaan alam yang sekarang sudah kita eksploitir ini juga merupakan pendalutan setiap tahun untuk mendukung negara dalam masalah pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan daripada minyak dan gas bumi. Kita masih kuat kurang lebih 1,5 juta per satu hari tiap-tiap tahun itu kita akan mendapat, tinggal harganya saja. Karena secara kebetulan belum kita gadaikan dan memang kita tidak akan gadaikan daripada kekayaan alam tersebut, karena tiap-tiap tahun akan bisa memberikan daripada hutan. Tapi juga kekayaan tambang lainnya, batu bara, daripada di bawah 5 juta satu ton, 5 juta ton satu ton, sekarang 40 juta ton bisa kita ekspor, dan memang banyak yang membutuhkan. Lantas yang ketiga juga kekayaan daripada alam kita ialah mengenai tambang, itu baik timah, nikel sampai kepada tembaga di Irian. Bahwa tembaga di Irian itu mengandung emas yang terbesar di dunia. Nah, sekarang kita adakan smelter, itu sekarang kita masih ekspor konsentrat, tapi kita ada ke smelter di Gresik, mungkin tahun ini selesai, dan sekaligus akan menghasilkan emas. Berarti nanti akan menghasilkan tembaga yang baik untuk industri kita maupun juga emas untuk pengrajin emas kita. Kemudian juga masih ada kekayaan seperti mengenai perkebunan. Sekarang itu banyak yang incer itu daripada investor asing ini berebut bahkan setengah maksa pada Indonesia untuk membuka seluas mungkin mengenai kebun kelapa sawit. Mereka ingin supaya segera masuk itu. Padahal yang kita berhitung kan mengamankan wilayah hutan kita dan sebagainya. Apa sebabnya? Ya karena mereka tertarik sama daripada kebun kelapa sawit itu modalnya itu kalau kita hitung itu hanya $200 tiap ton hasilnya. Menjualnya $600 ya dengan dirinya, $400 dengan dirinya. Mereka sangat tertarik muncul, wah sudah di kesempatan untuk seluas-luasnya segera untuk menanam daripada peran modal di kelapa sawit. Kenapa? Ya sangat menguntungkan itu tadi gitu. Nah inilah yang kita masih punya gaya untuk bangkit kembali sebagai negara yang mempunyai cita-cita untuk meningkatkan kesadaran kemampuan dari rakyat Indonesia. Nah, sekarang akibat yang sekarang kita rasakan antara tadi industri sektor real itu adalah mengurangi signifikan sampai kepada ada yang pengangguran, tambah pengangguran yang tanggung besar menganggur kembali. Ini pun juga siap menjadi program pemerintah yang utamakan dalam membuat kebahagiaan dan supaya mereka sekarang memperoleh penghasilan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dalam menyelesaikan proyek-proyek yang menggunakan tenaga kerja banyak. Di antara lain karena tadi juga kita masih sang import kedelai 700.000 ton. Itu dinasinya dolarnya tidak sedikit, 700.000 kalau harganya itu adalah
$300 atau berapa? 210 juta $2 untuk jadi kita harus segera tertarik sekarang. Kita punya lahan, kenapa Anda bisa? Tenaga kerjanya banyaknya nganggur, kenapa Anda bisa? Kita harapkan itulah program padat karya dan menggunakan lahan-lahan yang kidul itulah harus kita kerahkan, karena ya daripada kita mengeluarkan uang untuk membeli kedelai buat diberikan kepada petani untuk menikmati, dan daripada konsumen juga tidak akan mahal karena Anda tidak perlu impor dengan menggunakan dolar dan sebagainya. Ini mengenai penggunaan meningkatkan lapangan kerja di segala bidang. Dan tentunya ini juga tidak hanya para petani dan buruh kasar yang kita kerahkan, mereka itu membutuhkan bimbingan. Seperti ini dulu kita kerahkan kurang lebih 20.000 desa. Kita kerahkan pula daripada pendamping, daripada sarjana-sarjana, ternyata berhasil. Nah sekarang pun juga butuhkan daripada sarjana, belum sarjana, mahasiswa untuk mendampingi daripada mereka supaya mereka berhasil dengan baik, sehingga nasabah yang kita invest di situ pun akan menghasilkan lebih besar dan menguntungkan daripada mereka yang bekerja dan sebagainya. Tentu ada pertanyaan di mana mengenai soal lahan tidur. Lahan tidur itu ada miliknya, tapi kita memikirkan tanah itu punya fungsi surya, tidak boleh hanya kemudian diberikan saja. Kita tidak akan menarik, mengurangi daripada APD-nya, tetap milikmu. Tapi sekarang kita manfaatkan untuk kepentingan nasional. Karena itulah kita ambil tanpa mengurangi pada milik, kemudian dengan dibagi hasil atau menyewa dan sebagainya, sehingga hasilnya itu akan bisa dinikmati oleh mereka yang mengusahakan, termasuk orang-orang kita yang tadinya sudah bekerja, menganggur, kemudian bisa bekerja. Untuk lapangan kerja sebetulnya juga tidak sulit. Misalnya dalam rangka padat karya untuk mengerahkan tenaga-tenaga tersebut di perkebunan, terutama perkebunan di yang sekarang kita kembangkan untuk mendukung industri pulp sama industri kertas. Tiap-tiap pabrik yang menghasilkan 500.000 ton kertas itu tiap-tiap tahun harus menebang kayu 20.000 hektar. Nah, kalau kemudian tanaman itu kita pilih tanaman yang 10 tahun, berarti 20.000 kali 10 200.000 hektar untuk mendukung satu pabrik saja. Dan kalau pabrik ini berhasil, kita punya daya saing yang luar biasa daripada kertas kita. Nah, sekarang kita manfaatkan tidak hanya nanam kayunya yang umurnya 8 tahun harus kita tebang, sudah 8 tahun atau 10 tahun kita tebang, kita harus diproduksi, kemudian ditanam kembali. Begitu prosesnya, tiap tahun 20.000 tebang, kemudian tanam kembali, itu sampai kertasnya kembali pada mula. Nah, tiap-tiap menebang dan nanam itu masih bisa kita manfaatkan di sela-sela tanaman itu masih ada ruang yang dapat matahari. Nah, ini kita gunakan dalam rangka tumpang sari, bisa menanam jagung, bisa menanam kedelai, bisa menanam padi bogor, menghasilkan pula daripada pangan dan akan bisa mendukung swasembada dan sebagainya. Jadi kita banyak hal yang masih bisa kita lakukan untuk mengatasi daripada dan di sampingnya memang kunci pokoknya sekarang kita usahakan ada kurs daripada rupiah dan dolar tersebut harus mungkin kita usahakan dalam rangka kurs yang wajar, tidak perlu sampai pada juta-juta $1 dan $1 yang tidak ada. Kalau itu terjadi kita mendarmati sendiri, lama daya saing ekspor kita tidak akan bisa gitu. Karena itu kurs yang wajar daripada kita. Dan kalau rupiah kita terlalu kuat, kita mandar tapi boleh apa? Daya saing ekspor kita akan kalah dengan negara-negara lain. Nah, ini tentunya harus semua kita perhitungkan dengan matang dan bersama. Demikianlah daripada hal yang setelah saya lihat tadi, bahasanya menggembirakan bagi saya. Ternyata betul industri kecil kalau dibina dalam kemitraan akan menjadi kekuatan ekonomi kita yang ada, menjadi tulang punggung daripada ekonomi kita yang ada, dan juga akan mempunyai ketangguhan
seperti tadi mengatakan, kenapa kita sampai sekarang kok kena goyang daripada moneter pada bisa menghadapi, karena kita belum mempunyai daya tahan, mempunyai ketahanan nasional kita, khususnya ketahanan ekonomi, khususnya ketahanan moneter belum sampai ke situ. Karena itu digoyang gitu aja, bukan atas akibatnya pengaruhnya sangat meluas. Ini perlu kita sadari, tapi lantas tidak perlu kita menjadi kecil hati. Jadi sekali lagi, saya minta agar saudara-saudara yang sudah memperoleh kerjasama bimbingan daripada Asor bisa terus konsul, nanti juga bisa ditiru oleh perusahaan-perusahaan lainnya, sehingga nanti sentral yang sesuai dengan unggulan daripada daerah masing-masing. Misalnya seperti sekarang di Cibatu di saat adalah pabrik besi, itulah yang diunggulkan. Kemudian daerah lain misalnya hanya keramik, yaitu yang diunggulkan. Kemudian lantas ke tekstil, yaitu yang diunggulkan. Begitu seterusnya, sehingga betul-betul kita itu bisa memenuhi komoditas yang kita perlukan untuk ekspor, yang berarti andalan daripada ekspor kita. Kita dalam rangka menggunakan pengalaman yang ada, jelas bahwa ketahanan moneter kita walaupun ini sudah merupakan satu landasan untuk take-off rangka melanjutkan meningkatkan bangunan, tapi daya tahan untuk menghadapi goncangan ternyata memang belum bisa. Ini harus diketahui. Maka pengalaman visualisasinya semuanya harus kita kuat, daya tahan itu, daya tahan daripada moneter kita dengan sehingga dengan visual kita yang semua maksimal mungkin. Sekarang ini kita berusaha untuk memupuk daripada cadangan devisa kita, tapi tujuannya baru untuk menjamin impor 4-5 bulan, belum sampai menghadapi goncangan tersebut. Untuk selanjutnya besok memang kecuali menjamin impor, juga ada mestinya menghadapi goncangan dan goncangan di pada luar, kita juga bisa. Jadi, seperti ya sampai sekarang itu belum ada negara yang demikian, apalagi mengenai kejadian perdagangan moneter, sedangkan mata uang tadinya sebagai alat pembayar sebagai komoditi perdagangan, ini baru berlaku sekarang ini. Nah, ini indikasinya juga daripada China, karena kenapa mereka terpukul? Karena kita belum punya daya tahan daripada goncangan moneter tersebut. Nah, untuk menghadapi yang datang, besok kalau kita punya devisa jangan terus dipakai aja, terpaksa harus kita simpan sampai kepada kita punya cadangan yang kuat, sehingga daya tahan moneter kita menghadapi goncangan apapun juga tetap akan menjadi kuat. Demikianlah, barangkali nanti ada saran-saran untuk lebih menyempurnakan daripada kegiatan pembangunan pembinaan. Lainnya Astra telah mempelopori, dan tentunya sudah ada sebetulnya perusahaan-perusahaan lainnya yang kita belum mengerti, tapi yang dikatakan usaha milik negara, karena BUMN pun juga telah diikutsertakan, di antara lain adalah tadi gitu. Demikian barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan. Bapak Presiden Republik Indonesia, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang Ini kepunyaan sendiri atau punya kelompok atau koperasi? kebetulan kami bermitra kurang lebih dengan 15. Adapun produk-produk kami, di samping itu juga ada alat pertanian dan komponen industri lainnya. Lampu periksa, alhamdulillah Pak, dengan semakin jauh. Baik, terima kasih. Aku dengan hanya dolar tidak mampu untuk membeli karena dolarnya tersebut, sehingga terpaksa atas pesan kepada perusahaan dan saudara. Dan soal pengembangan lebih lanjut mengenai produk-produk yang dihasilkan. Development Ada sendiri. ya. Baik. Kami kebetulan dari jurusan teknik industri Ya. dan adik kami dan Baik, dan kami harapkan jadi sekarang memang masalah pasal mohon saya petunjuk dari Bapak agar produk-produk saya bisa masuk ke rumah sakit negeri, rumah sakit pemerintah, saya dan Departemen Kesehatan. Juga untuk produk-produk yang sudah dipesan oleh BKKBN dan Kementerian
berharap memang demikian adanya agar supaya dalam sini tahun